siapa saudaraku? Perasaan Bunda ini sebagai seorang ibu gimana? Buktinya Pak Datuk, ada rupanya mati membusuk di tanah. Bawa ke diri sendiri dulu. Ini yang namanya anak Malin Kundang. Jawab Ketika dulu, Pak Malin Datuk. Kundang datang, Kalau Yesus setelah berdosa, berarti dia dibakar ke neraka. Ini sekarang Yesus di surga. Ada dia siapa membusuk bilang di Yesus tanah? di surga? Yesus Di surga, Ketika Malin Kundang balik, Matius 28 ketika ayat Malin 12. Kundang, Dia dengar dulu tidak satu. busuk di tanah, Yesus. Di surga Ketika Yesus Malin sekarang Kundang disaksikan berbalik malaikat-malaikat, dari disaksikan ibunya, jangan kepanasan, ayahnya, saya mau data. dan para muridnya. Dengar. Penipu Ketika kalian. Malin Kalian, Kundang, 1.700 dengar penonton. dulu. Yesus sekarang berada di surga disaksikan. Siapa mana di surga itu? Itu di Uranon. Uranon itu adalah langit, bukan surga. Di Bukit Zaitun Yesus terangkat di surga. Dengar ya. Disaksikan banyak orang. Dengar ya. Ketika kisah Malin Kundang, kisah Malin Kundang, dengar dulu. Saya kasih dulu. Kisah Malin Kundang. Ya, dengar dulu. Iya, belok Malin dia. Kundang ini datang dari jauh merantau. Terus disamperin sama ibunya. Apa kata Malin Kundang? Siapa ibuku? Siapa bapak saudara-saudaraku? Apa kata Malin Kundang? Dikutuklah oleh Malin Kundang. Mana ada ibu itu. ditulis Malin Kundang? Malin Kundang dikutuk. Sama dengan ini kisahnya. Malin Iya. Kundang Ditulis dikutuk. Malin Kundang. Yesus di surga. Iya. Yesus naik ke surga. Oke, Malin kita buka. Kundang Di ayat berapa dikutuk. Yesus surga? Di ayat berapa? Matius Ayat berapa di 24 surga? ayat 9, Ya. ayat 18. Ya, baca bagus. Ya, kita buka. Berapa? Bagus. Bah? Berapa? Tunggu dulu. Dia berapa? Pakai data. Ya, pakai data kita. Lihat berapa Yesus surga? Matius 28 ayat. Oke, ayat Matius 28 18. kita buka. Kita buka original teksnya. Baru apa lagi? Original teksnya Matius berapa? Matius Matius 7 berapa? ayat 21 juga. Matius berapa? Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. 7 Yes. ayat 21. 21 kita buka original teksnya. 21 interlinear. Ya, kita buka ya. Benar kan di surga? Matius Interlinear. 28 ayat 18. Oh, Mas 8. Kita buka. Iya. Matius 18 ayat 28. 18. 28 ayat Interlinear 18. kita buka. Interlinear kita buka. Nah. Ya, kita buka nih. Nih, kita buka. Baru Yohanes 6 ayat 38. Benarkah? Iya. Benarkah di surga atau di langit? Iya. Mana di langit? Mana surga ini? Mana di sini? Allah berbicara kepada Musa dari langit. Mana di sini? Mana di sini? Allah berbicara kepada Mana Musa di dari sini? langit. Ya. Matius 18:8. Ya, bacalah. Mana? Ya. Setelah keluarnya, nih, mana surganya di sini? Mana di surganya? Iya, langit itu surga. Mana langit itu? Apa? Langit itu surga. Kalau surga itu bahasa Allah berbicara kepada Yunaninya Musa dari langit. Paradiso. Kalau Ayo, coba surga baca itu original teks. bahasa originalnya Pak Datuk. Paradiso. Oranon itu langit. Pak Datuk, Ya. Allah berbicara Ya. kepada Musa Ya. dari langit. Coba Ya. baca Kita buka, original teksnya. kita buka. Mana di sini? Kalau Paradiso baru surga. Kalau Uranon itu langit. Beda Urani. Dengar. Coba, Pak Datuk. Ya. Kalau Paradiso tertulis di situ baru surga. Tapi kalau Yohanes 6 ayat 38. Uranon Ayo, baca, beda baca. dengan Paradiso. Oke Pak. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6:38 kita Kak. Yohanes 6:38. Yes. Yohanes ya. Yohanes ya. 6:38. 38 ya. Kuat Interlinear, Pak. interlinear. Biar didengar 1900 Gitu penonton. kayak. Yesus kami di Kita surga. buka nih. Aduh, Hinaya, Telena. Mana Paradiso di sini? Ya bacalah dulu. Nggak biar ada dengar Paradiso penonton. di sini. Iya baca dulu isinya, baca dulu. Sebab aku telah turun dari surga. Mana Bukan di surga untuk di sini? melakukan kehendak. Yohanes 6:38. Yohanes 3:38. Mana Pak? Mana? Mana Sebab aku mana telah Paradiso turun di sini? dari Saya tuh turun dari tahu Uranon. Uranon itu langit.
Langit itu surga di atas. Langit itu di Iya, langit, surga di langit. langit. Uranon. Di langit ketiga surga langit, itu. Langit. Oh Bapak, tingkat pertama adalah daerah atmosfer bumi, mana udara masih ada. Langit. Tingkat kedua, Langit. tunggu dulu. Tingkat kedua langit adalah Kalau daerah luar paradiso, atmosfer bumi. itu paradiso ketiga, itu tempat baru contoh. Yesus berada. Matius 7:23 ya, kita buka. Apakah paradiso atau Uranon? Kita buka. Matius 7:23. Ya. Langit itu surga loh. Kok langit surga? Iya dong. Kok langit surga? Makanya Allah berbicara kepada Musa dari langit gitu. Kok langit surga? Bapak, Jadi ke langit Allah surga berbicara, Iya, Allah berbicara Matius, ya. kepada Belajar Musa surga, dari kita buka, ya. langit Ya. katanya. Coba. 7 nomor 21 kita buka ya. Di surga, ini di surga ya. Ini di surga, jelas di surga. Apakah surga ini langit, Uranon atau paradiso? Kita buka. Kita buka. Kita buka di sini. Sekuat tenaga lah kalian menyangka Yesus di surga. Matius ya, Bang. 7:21 Ampunilah mereka ini ya, Tuhan Yesus. interlinier. Kita buka. Interlinier. Kita buka ya. Kita buka. Ya masih juga Uranon ini. Nggak, bukan paradiso. Uranon. Oke. Sekarang coba baca dulu. Jadi Langit kalau mau memberitakan ditipu-tipu keadilannya, sebab LAI Allah betul. sendirilah Uranon itu Apabila langit yang surga itu tapi Allah adalah paradiso. Ya. Ya, benar. Kalau langit itu Uranon, Oke. surga Mazmur itu 9. paradiso. Pak. Ini kitab si Billy nih. Mazmur 9 ayat Mazmur 9 ayat 9. Coba baca. Mazmur 9 ayat 8. Ini punya si Billy. Kapan Gimana Yesus ini? ada di Mazmur? Coba baca dulu. Baca. Mazmur 9 Sejak ayat 8. kapan Yesus ada di Mazmur? Tetapi Tuhan bersemayam untuk Sejak selama-lamanya. kapan Tahtanya Yesus ada di didirikannya untuk menjalankan Sejak penghakiman. kapan Yesus Dengar ada di dulu nih, Mazmur? di langit katanya. Sejak Langit kapan Yesus memberitakan ada di keadilannya, sebab Allah Sejak sendirilah hakimnya. kapan? Di Sejak langit, Allah itu di langit. Sejak kapan di Mazmur ada Yesus? Oh Bapak, langit itu kan ditranslate, langit itu surga, langit itu Jadi, surga. kalau dalam bahasa Yunani, paradiso itu artinya surga. Uranon itu langit. Bukan langit itu surga. Kisah para Rasul bukan. 1 ayat 11. Pak, Kisah para Rasul 1 ayat 11, baca. 1:11. Apa tuh maksudnya? Yesus di surga. Yesus Ya, di surga. baca. Oke. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terpujilah Kapan Yesus. Yesus ada di Mazmur? Aduh. Terpujilah Yesus. Kita buka ya. Kita buka. Benarkah Uranon ke sini? Benarkah Uranon di sini? Ya. Benarkah Uranon di sini? Kita buka ya. Nih, kita buka. Mencari data Yesus tak di Kita surga. buka. Ya. Mana Uranon di sini? Mana Uranon? Bukan paradiso. Uranon. Tidak. Di surga Yesus sekarang. Di surga. Uranon. Jelas. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Matius 28 ayat 18. Iya. Oke.
Ya. Baru nggak ada paradiso di sini. Uranon. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Yesus nyangkut di langit. Bukan di surga. Lagi. Yesus nyangkut di langit. Nyangkut. Banyak kalian ini nyangkut, kalian bilang Yesus nyangkut di langit. Gila lah kalian ini. Kalau Yesus itu di langit, berarti belum ke surga, masih nyangkut di langit. Di surga langit itu di surga, langit jadi itu di surga. tidak ada narasi Yesus di surga. Yesus itu di langit, naik ke langit, terangkat ke langit, tidak ada di surga. Karena kunci surganya masih dipegang sama si Efesus Petrus. 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Kunci Dan surga. di dalam Kristus Yesus, dengar. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ada. Ketika Yesus terangkat, kunci surganya sama Yesus sama Paulus apa? Ketika Yesus terangkat, kunci surganya ada di Petrus, betul? Diberikan kepada Petrus. Jadi Yesus itu nggak sampai bisa ke surga, kuncinya sudah dibawa sama Petrus. Yesus yang punya kerajaan surga. Petrus anak kunci kerajaan surga. Dengar. Ketika kita ya, kunci kerajaan surga, kunci kerajaan surga sama Petrus. Ketika Yesus terangkat, kunci kerajaan surga. Nih, dan surga. Ya. Nih ya. Kunci kerajaan, ya, itu ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16:19. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, kuncinya dibawa sama Petrus. Dibawa sama Petrus. Bapak, di situ dipakai ayatnya. Yang di sana yang jelas-jelas Yesus di surga. Kuncinya Yesus, makanya Yesus itu tergantung di langit. Yesus itu tergantung di langit karena kunci surganya dipegang sama si Petrus. Nggak sampai dia ke surga. Kunci Yohanes surganya 8 ayat 23. Ini. Matius 16:19 ini. Dengar. Aduh, Bapak. Matius 16:19 ini kunci surganya sudah diberikan, betul? Aduh, diberikan maksudnya agar Petrus pertama sekali membangun jemaat itu melalui Petrus. Orang tak paham siapa yang tahu. Ya, ngoceh Bapak Datu. Kepadamu diam aja. Ini ya, gitu ya. Nih, dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku akan memberikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, kunci ini berapa apa? Kayak gini. Kunci kerajaan surga. Dia pertama sekali mendirikan jemaat melalui ini kunci kerajaan surganya di jemaat itu. Waktu Yesus terangkat, Petrus masih di bumi, betul? Masih dong. Dia masih. penerus. Kuncinya ini siapa yang megang? Petrus lah di bumi. Mengajari Yesus belum terangkat ke surga. Di bumi. Gimana sih? Yesus ke surga. Itu setelah Yesus terangkat ke surga, makanya dia pakai kunci ini enggak? Darmi dia itu sementara dia sudah di surga. Jadi makanya Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga, karena kunci surganya dipegang sama Petrus. Buka dulu. Yang jelas Pak Datu. Yesus betul katanya. Ya, betul katanya. Yesus tidak di dalam kubur kan? Oke, sekarang gini Bu Darni. Oke, saya ikutin Yesus ke surga. Karena Yesus mentuhankan Allah Bapa. Matius 11:25. Karena kunci surga itu bagi orang yang mentuhankan Allah. Ya, wajar Yesus masuk surga, wajar. Nah, pertanyaannya Kristen ini mentuhankan siapa? Coba. Hah? Kan kunci surga kata Yesus harus mentuhankan Allah Bapa. Nah, kalau Kristen mentuhankan siapa? Ya, mentuhankan Allah Bapa itu juga di dalam Yesus. Bukan Yesus. Ya udah pakai data. Sama. Oke, sekarang Bapa satu. Inilah hidup yang kekal. Yesus itu Anda pakai data. Inilah hidup yang kekal. Mereka mentuhankan aku dan Bapa. Di mana datanya?
Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Enggak nanya itu saya. Saya nanya kalau kamu ingin kekal, Tuhankanlah aku di mana? Karena kalau mentuhankan Yesus masuk surga. Di dalam Al-Qur'an mana ayat yang mengatakan kepada langsung Allah berbicara kepada Muhammad, akulah Allah, sembahlah aku. Mana? Selamat sore. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, An-Nisa 36. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Udah. Nah, sekarang kata Yesus. Siapa? Itu kan kata Jibril kan? Firman kepada Muhammad kan? Oke, sekarang ada langsung rupanya Allah berbicara kepada Muhammad. Tunggu. Nah, sekarang kata Yesus Tuhannya. Ada saksi mata kali lihat, ada saksi mata lihat. Oke, sekarang Yesus. Oke, Yesus Allah berbicara kepada Muhammad. Ada saksi mata lihat. Oke. Kejar itu deh, kejar itu Calvin. Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang saksi mata melihat, ada saksi mata melihat waktu. Kavin, tunggu. Oke, saya pakai saksi ya. Nabi Muhammad ditanya, dia ngaku utusan Nabi Muhammad. Siapa saksinya? Surat Al-Fat ayat 38. Allah menjadi saksi. Yesus juga ketika saya tanya, "Sus, kamu kok ngaku Nabi? Siapa saksinya?" Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Sama kan dengan Nabi Muhammad, Allah jadi saksi. Gimana? Nah, kalau saya nanya ke Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, "Wa kafa billahi syahida." Cukup Allah menjadi saksi. Surat Al-Fat ayat 28. Kalau saya nanya ke Yesus, kamu ngaku utusan, siapa saksinya Sus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Sama kan? Tuhan yang menjadi saksi. Boleh saya ngomong sebentar ya? Gak usah, boleh langsung kamu saya tantang. Ya, saya Kristen di sini. Oke, gini. Ya, saya mau tanya Muhammad. Kalau kamu Kristen, saya tantang kamu dialog. Ya enggak, saya tantang kamu dialog. Ayo, apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo. Nah, silakan aja. Saya kan di sini kan cuma bertanya. Boleh enggak? Saya mau nanya apa? Iya, saya mau tanya garis keturunan apa Nabi Muhammad. Muhammad atas perintah siapa jadi nabi? Sedangkan di Quranmu sendiri aja menyatakan bahwa kenabian itu hanya dari Bani Al-Ahzab ayat 40. Keturunan daripada Isa. Ahmad. Tunggu. Oke, ya. Jadi kan sama saya di mana Muhammad dianugerahkan jadi nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Jibril. Oke. Jadi gini, ayo kita gantian ya. Tunjukin sama saya di mana. Kamu ini bisa dialog apa enggak? Loh, iya, ini saya tanya. Pir, satu-satu. Iya, Pir, yang ini mau dijawab, ini mau dijawab. Saya bertanya, saya sebagai orang ini mau dijawab, bertanya. kamu mau diem nggak? Ini mau dijawab. Iya, silakan jawab. Oke, jadi surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Di situ Nabi Muhammad seorang nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Bahwa Muhammad itu utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jelas. Ya. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi itu siapa yang melantik dia jadi nabi? Karena di dalam Markus 6 ayat 4 dia ngaku nabi dia. Siapa yang mengangkat dia nabi? Kalau Nabi Muhammad Allah. Al-Ahzab ayat 40. Nah, kalau Yesus ngaku nabi, siapa yang melantik dia? Silakan. Pakai data. Bukan gitu, Pak. Langsung Allah berkata, "Akulah Allah, hai Muhammad. Katakanlah kepada umat-umatku bahwa akulah Allah. Sembahlah aku." Mana? Iya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Di situ kan gitu ayatnya. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukan dengan apapun. Nah, sekarang Bu Darni biar kita sama ya. Kata Yesus di dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa? Tuhan mana yang Yesus sembah, yang dia kenal? Siapa? Tuhan Allah. Oke. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Kalau Yesus menyembah Allah, kalau Kristen menyembah siapa? Allah juga. Tuhan Allah di dalam Yesus. Tuhan Allah di dalam Yesus. Oke, di mana datanya? Oke, datanya di mana? Sembahlah Allah melalui aku di mana? Bukan doa ya, sembah loh. Iya. Silakan. Yesus berkata kepada penguasa kegelapan itu, "Sembahlah Tuhan Allahmu." Malaikat berkata kepada Maria, bahwasanya engkau akan melahirkan orang. Oke, sudah. Berarti Nabi Muhammad dengan Yesus sama. Tunggu. Berarti Yesus dengan Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang sama, Allah. Nah, pertanyaannya, kalau Kristen siapa Tuhannya? Allah. Kalau Tuhannya Kristen, Elohim, Yahweh. Oke, bukan Yesus. Iya, Yesus. Berarti ada dua. Tidak dua.
Loh, kalau gitu kalau bukan dua, Yesus sama Allah. Allah di dalam Yesus. Nggak ada kata-kata Yesus Allahnya di langit. Ya, begitulah, begitu keberadaan Allah kami. Enggak gini. Kata Yesus Allah itu ada di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Jangan kamu menyebut Bapa di muka bumi ini, hanya ada satu. Bapakku di langit. Betul kan? Iya. Di langit surga kan? Yesus sekarang di surga. Ya iya, Tuhannya Yesus. Iya, Tuhannya Yesus. Yesus yang mengatakan oleh Bapakku yang di langit. Nah sekarang, berarti Yesus Tuhan, sekarang di surga. Iya, oke. Yesus di surga. Udah. Yesus di surga karena dia mentuhankan Allah. Oh, bukan gitu. Enggak. Nah, Kristen. Itu. Tadi kalau Kristen, pertanyaan. sekarang Kristen Sekarang mentuhankan berada Kristen. Yesus. Itunya tadi yang kalian tuntut. Nah, jadi gini. ada? Nah, Tuhannya Kristen Mati. dengan Tuhannya Yesus beda. Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Nah, Kristen mau surga di mana? Udah punya tempat mereka. Karena mereka ini Kristen mentuhankan Yesus. Aduh. Ayo. Apa lagi? Deal ya, sekarang Yesus berada di surga. Nah, Ya, karena mentuhankan dan Allah nanti dia. akan datang. Tunggu, dan akan datang kembali. Saya tahu juga Yesus di surga. Kenapa Mentuhankan dimati-matikan? Allah. Pertanyaannya, Kristen Mana sih? Kristen mau masuk Kalian surga turun di aja mana? lah. Wong Tuhannya saja beda dengan Tuhannya Yesus. Kalau Yesus masuk surga, wajar wong dia mentuhankan Allah. Nah, Kristen ini loh. Ayo. Gimana? Nah, kami kan pengikut Yesus, jadi Yesus kemana? Oke, Kami... yang kamu ikutin apa? Kata Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Kalau kau bilang Yesus di surga, ya kami di surga juga. Loh, ya enggak, wong kamu mentuhankan manusia. Ada kau enggak? udah bilang tadi kan, kau bilang tadi Yesus di surga. Gantian, pakai data ya. Ada enggak datanya? Kalau kamu ingin masuk surga, Tuhankanlah aku Yesus. Ada enggak datanya? Ayo. Hah? Ya, kalian enggak punya data itu. Mencret kalian. Yesus pergi mana, di situ kami ada. Oh ya nggak bisa, bang, Tuhan aja beda. Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus beda. Makanya kami pengikut Yesus, makanya Yesus bilang Apa yang kamu ikutin? kalau ada di situ kamu Yesus berada. mentuhankan Allah, kamu mentuhankan Yesus. Yesus sunat, kamu tidak. Tuhannya Yesus Bang Esa, Tata, Matius 12. Yesus akan menjemput kami. Yesus akan menjemput kami. Janji. Gimana mau dijemput dong kalian bukan pengikutnya? Loh, justru ada ayatnya di dalam Alkitab kami. Oke. Aku akan menjemput engkau. Yang dijemput itu mereka yang mentuhankan Allah, bukan mentuhankan Yesus. Itu baru paten. Nah, coba cara gini, kata-kata Allah, Yesus, Dan itu mantap. ajak manusia ke surga Yesus. Tidak ada Gimana paten. caranya? Caranya gimana Tuhan saya mengajak dia? Katakan ya bahwa hidup yang kekal di surga itu mengenal aku Tuhan. Sama juga. Kamu ngaku. Sama aja dengan kamu. Kamu kan ngaku mengikut utusanku, Muhammad. Yesus. Itu. Ayo. Kalian itu tidak punya data mentuhankan Yesus masuk surga, itu tidak punya data kalian. Kalau saya punya data mentuhankan Allah. Kami jelas datanya, Pak. Yohanes Kami jelas 17 sudah di mana ayat Yesus 3. berada. Yohanes Di situ kami 5 Yesus akan 24. menghakimi dunia. Itu sudah datanya. Yesus Tuhan. Itu 19 ayat 16. Pak Ustadz. Ustadz. Di mana Yesus berada, di situ Buktinya kami Yesus ada. Tuhan, dia akan menghakimi dunia. Salah. Titik. Salah, tidak pernah dia. Mana ada manusia bisa menghakimi manusia? Tidak ada. Di akhir zaman. Siapa bahasa itu kasih bisa? tahu ya. Nabi mana bisa menghakimi dunia Oke, kelak di akhir zaman? Ini ayatnya ada di saya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Sus, siapa yang kamu hakimi, Sus? Ya Israel lah. Matius 19:28. 12 suku Israel yang dihakimi. Loh, Sus, kenapa kok mereka yang dihakimi? Karena mereka yang menolak aku sebagai utusan. Kalau Kristen gimana, Sus? Itu ajaran pagan, mentuhankan manusia. Nah, itu kata Yesus. Pak. Oh Bapak, dunia loh, bukan Israel. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Oke, baca Yohanes 5. Coba Jangan baca dusta Yohanes. lah, Pak. Baca Matius 19:24. Udah jelas itu. Masa masih Baca kalian ayat juga masih pertamanya mau dulu, mengarang? Pak. Enggak, sebentar, Bu Darni. Itu agak nggak konsisten tuh. Kan dia dikirim untuk Bani Israel. Kok menghakimi dunia? Kan dia dikirim untuk siapa, Bu Darni? Ada dalilnya. Awalnya dia Bani Israel, awalnya. Waalaikumsalam. Kemudian seluruh bumi mendapatkan kebenaran. Datang doa. Kok berubah-berubah nih? Dunia Bang Jip datang Kok doa. berubah-berubah nih, Bu Darni, Tuhan ini. Sebentar Hati untuk Tuhan, Bani apa mau dia Israel, mau? sebentar untuk Awalnya dunia. datang di Israel.
Kemudian dia menyuruh agar pergi ke seluruh bangsa untuk menginjil supaya semua manusia cidiarne si matupang agar nanti juga masuk surga. Tapi dia dikirim untuk pertama Bani Israel awalnya, mula-mula. Kemudian disuruhnya murid-muridnya agar pergi ke seluruh bangsa. Bu Darni udah buka belum nih? Bu Darni udah buka belum? Udah batal belum? Saya lagi batalin nih. Aku belum. Aku berpuasanya ada waktu-waktunya. Oh, masa nggak ikut Yesus? Yesus aja buka puasa nih sekarang. Iya. Yesus Aku juga puasa, tapi ada waktunya. Puasa aku berbeda. Oh, bedanya gimana? Rohani, puasa rohani ya? Udah, jangan dilarikan. Oke, iya jadi Yesus dikirim untuk siapa? Menghakimi dunia. Ya. Loh, itu dari mana kan? Kan tadi dikirim untuk siapa emangnya? Awalnya untuk Israel, kemudian dia menyayangi seluruh dunia. Makanya itu berubahnya di mana? Pergi kalian, ada di Sidiarni anakku, Bursi Matupang di Pencur Batu. Dirubahnya kapan sampai tuh? Ke seluruh bangsa katanya, kena sampai. Dirubahnya di mana itu? Dirubahnya di mana tuh? Di Matius 28 ayat 19. Oh, jadi dia pertama-tama dikirim untuk Bani Israel, habis itu begitu balik lagi berubah ya? Bukan, setelah dia mau pulang, dia mencintai manusia di luar dari Israel. Iya, jadi pas dia datang pertama kan untuk Bani Israel, ya kan? Habis itu digantung, begitu dia balik lagi baru untuk seluruh dunia. Salah. Itulah kalian, bukan digantung, bukan gitu. Jadi, awalnya kebenaran itu Bani Israel dulu dikerjakan. Setelah itu sudah itu udah mau pulang dia ke rumahnya, ke tahtanya, ke kerajaannya, tapi dia masih mengingat umat-umat di luar dari Bani Israel. Makanya dia sempat lagi berpesan kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka, ajarlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai sama burung Kita tahu dari mana itu yang balik Yesus, Bu? Apa, Bang? Kan tadi dia dikirim untuk Bani Israel. Habis itu disalib kan? Iya. Balik dari disalib itu berubah nih tiba-tiba narasinya, tiba-tiba untuk seluruh dunia. Nih yang bener yang balik Yesus bukan nih? Benar semuanya. Dia kan mengingat kan berubah nih ajarannya. Kan berubah ajarannya. Emang kan kita juga nggak mendapat. Kita nggak ikut serta dengan pekabaran itu. Itu nabi terakhir. Kan kita ciptanya. Itu nabi terakhir. Gak ada lagi, selain itu gak ada lagi nabi terakhir. Abis itu si Paulus berarti bukan juga? Paulus bukan nabi, dia hanya dikatakan orang pada saat itu nabi, tapi dia rasul. Ya. Oh bukan nabi dia? Rasul dia rasul. Kalau saya tunjukin di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 coba Ibu baca. Aku itu hanya satu ayat itu dikatakan dia nabi. Oh jadi ayatnya satu bohong nih. Bukan bohong, memang betul juga bisa dia dikatakan nabi karena dia pengabar Injil. Ibu nggak konsisten nih sama kayak Yesus nih tadi. Pertama Bani Israel, habis itu seluruh dunia. Sekarang dia nabi, habis itu bukan. Yang jadi benar Nabi Muhammad itu rasul kan nabi. Rasulullah. Jadi boleh dibilangkan nabi, boleh juga dibilangkan rasul. Abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul, Bang? Tidak, perkataan ini. Iya, abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Nggak, tanya dulu, dia nabi atau rasul? Dua-duanya, makanya abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Dua-duanya. Nah iya, makanya ya saya nanya tadi sama Bu Darni, Paulus ini nabi bukan? Dia bilang bukan. Dua-dua, rasul juga boleh. Oh, Bu Darni, dua-dua dia. Bu Darni gimana sih? Boleh juga, boleh, tapi kan dia hanya satu ayat itu aja dia menyatakan pada saat itu dikatakan orang dia nabi. Jadi dia nabi bukan? Yang handal. Jadi dia nabi di satu ayat ini doang apa nabi sebenarnya? Dua-dua. Di dalam umat Kristen, ya dua-dua, tapi lebih apa rasul gitu. Jadi nabi apa rasul? Sama juga Nabi Muhammad, Rasulullah sama nabi. Abang tahu nggak? Kalian tahu nggak sih bedanya nabi sama rasul? Nggak, kau tahu kan juga nabi tuh? Apa? Kau tahu kan juga? Tahu. Jadi apalagi abang tahu nggak bedanya nabi sama rasul? Dua-dua. Macet. Saya nggak tahu pertanyaan dulu kiri kanan kiri. Enggak, balik lagi ke Bu Darni. Bu Darni, tadi katanya nggak ada nabi setelah Yesus dipanggil. Habis itu Paulus berarti Bu Darni nggak akui? Enggak ada dikatakan Yesus, tidak ada lagi nabi selain aku, enggak. Cuman dikatakan
waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran sesat dan Paulus nabi-nabi itu palsu. Paulus itu. Itu. Paulus tak pernah mengajarkan kepalsuan. Dia aja hidupnya aja suci. Enggak, Bu Darni pernah baca, Bu Darni, kesalahan dalam hidupnya. Bu Darni pernah baca Yohanes 17 nggak? Kita baca. Ya pernahnya, cuman nggak kuhafal. Oke, saya bukain ya Bu ya. Izin ya Ustadz ya, biar Ustadz bisa batalin. Lanjut Bang Jibril. Ini tak besarin, lanjut. Nih, saya bukain nih Yohanes 17 nih buat Bu Darni ini spesial nih. Di sini Bu, 17. Nomor 8, bukan ayat, kalau ayat Al-Quran. Yohanes 17 nih Bu. Hah? Merah semua tuh Bu Darni. Oh, nggak Kan percaya. bahasa Arab. Oke, bentar. Bahasa Arab itu kan milik Allah, jadi boleh kita pakai dong. Oke, nih Bu. Ini KBBI ini Bu, ayat. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai surah dalam kitab suci. Surat. Nggak ada Bible di sini Bu. Ayat nih. Terus? Iya, Ibu jangan ayat nomor. Habis itu ayat itu ya. Diambil dari udah. Al-Quran. Oke. Iya, udah. Kan bahasa Arab. Iya. Kami juga memakai bahasa Arab kan boleh kan bahasa Iya, Arab. boleh. Itu dong. Bacanya apa? Yohanes 17, Bu. Yang di nomor 8 nih, Bu. Segala firman. Aduh. Ayat pertamanya dulu. Kelvin. Kamu kalau mau ngomong nimpa-nimpa orang jangan kayak gitu. Agak santun, ada akhlak. Kita biarkan dia tel supaya enak. Gantian, nanti Bu Darni ngomong kan saya diam. Nih Bu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini sebelum ditangkap nih, karena yang Yohanes 18, Yesus ditangkap nih. Jadi di Yohanes 17, dia bilang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, jadi yang Paulus terima bukan dari sini dong. Kan Paulus terima setelah ini, Bu. Ya, Paulus kan Rasul Yesus. Kan melanjutkan penginjilan. Kan dikatakan sebelum diganti. Iya, sebentar. Aku tahu kemana maksud tujuanmu itu. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 15. Aku telah memilih dia agar dia menyampaikan firman penginjilan. Meneruskan. Itu. Mantap. Berarti salah ya dia dibilang di sini ya Bu ya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti salah nih ya? Tidak, benar. Paulus kan direvisi. mengulangi kembali. Paulus mengulangi kembali perkataan Yesus. Kan di mana sendiri memilih. Di mana Yesus bilang dia akan menebus dosa waris dan seterusnya. Kan katanya Ibu ngulang. Berarti Yesus sudah pernah bilang dong kalau dia akan dihukum, akan disalib untuk menebus dosa, menjadi Tuhan setelah itu dan seterusnya. Kan katanya ngulang. Di mana Yesus bilang gitu? Iya, maksudnya segala firman yang dia datang sudah disampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Kan begitu. Setelah itu dia sudah terangkat ke surga. Nah, lalu dia juga memantau ini tafsir Ibu sendiri surga. nih. Lalu memantau ini dia dari sendiri surga. nih. Ada seorang. Ada mantau di surga juga. Saya pengen lihat ayat mantau di surga. Kan dia penguasa. Dia penguasa, makanya dipilihnya Paulus. Di kisah para rasul 9 ayat 15. Kan langsung Yesus memilih Paulus. Monitor di surga tadi di mana itu Bu? Kitab apa itu Bu? Saya pengen tahu. Dia ke surga. Kan di surga dia ini Yesus, ya kan? Nah, di dalam bumi, di bumi Paulus menyiksa menganiaya murid-murid Yesus. Nah, dia memilih sendiri Paulus agar bisa dicepatkan pekabaran itu ke seluruh bumi. Biasanya kan seperti itu. Sama dengan pelacur. Pelacur juga kalau begitu bertobat. Tunggu dulu, kalau bertobat pelacur ini, begitu dia penginjilan, cepat dia itu naik gitu. Terus orang heran, oh iya, dia dulunya pelacur, PLC. Tapi kok bisa bertobat ya? Luar biasa Tuhan Yesus itu. Bu Darni udah deket sama Muslim, Ibu mulutnya mestinya lebih berakhlak dong, nggak ada lacur-lacur gitu dong, nggak baik. Oh gitu. Puasa. Habis apa mau ku bilang? PLC gitu ya? Atau pesundul gitu. Atau contoh yang lain maling gitu kan, nggak mesti jual diri juga, maling gitu kan.
Nggak, tapi balik lagi Bu. Berarti Yesus di sini dia bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya, kecuali Paulus, gitu ya. Ayatnya berarti salah nih ya. Nah, enggak ada yang salah. Nah, Terus yuk, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Lebih neken lagi kalau Yesus utusan bukan Tuhan. Lagi, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik kepada mereka yang di sekitar itu. Nah, habis itu kalimat terakhir Bu. Kalimat terakhir coba kita baca nih Bu. Sebab mereka adalah milikmu. Milik Tuhan nih, bukan milikku. Bukan milik Yesus rupanya. Yes, makanya Yesus berkata kepada mereka pada saat di sekitarnya itu. Nah, sewaktu Yesus naik ke surga, dia juga berkata, pergilah ke seluruh bangsa, kan begitu? Naiklah dia ke surga. Nah, kemudian dia memilih lagi Paulus untuk pekerjaan. Itu tambahannya dari mana itu Bu? Itu tambahannya dari mana itu? Kan Yesus yang memilih Paulus, ada datanya. Saksinya kan juga ada. Yesusnya udah bilang berkali-kali loh, ajaran dia selesai di situ Bu. Enggak ada selesai. Hanya pada saat telah kusampaikan sebab segala firman artinya apa Bu? Iya segala firman pada waktu semuanya kan? Sama para muridnya. Bu, dibilang sebab segala firman. Bu, segala firman artinya apa Bu? Nah, segala Pak Jibril. Artinya semua. Segala firman yang dimaksud itu apa menurut Anda? Semua wahyunya, semua ajarannya. Iya, sudah dituliskan atau belum? Belum. Iya, belum kan? Ya makanya dilanjutkan oleh para rasul. Telah makanya jangan dipotong. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ya, jadi garis bawahi, telah kusampaikan dan mereka telah menerima. Bukan dibilang telah kutuliskan dan mereka menerima, bukan. Oh, berarti Yesus salah di sini ya. Mestinya ditulis bukan telah salah, kalian tuliskan gitu ya. Salah memahaminya, Anda yang salah memahaminya. Jadi memahaminya gimana nih? Apa saja yang telah disampaikan oleh Yesus? Tahu nggak? Coba. Iya, Yohanes 1:2 sampai 16. Ajaran-ajaran dia. Cuma itu doang. Salah milih murid kali Bang Jip. Gak Salah besar kamu kalau hanya satu ayat doang semua firmannya gitu loh. Iya kan di momen ini kan ada konteksnya. Iya kan Yesus itu kan satu momen di mana Yesus berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Ya. Kan begitu. Dibilangkan di situ semua firman. Oke, saya coba lihat lagi ya. Lah, dia sendiri belum baca. Bagaimana dia mau nafsir belum baca? Ya, Yohanes 17 ya. 17 nomor 8 abangku. Yohanes 17 ya, nomor 8. Ayat 8 sih kalau kami bilang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, di sini telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti semuanya ya? Semuanya. Habis itu mereka udah nerima ya? Iya. Nah, di momen ini mereka udah nerima ya. Konteksnya momennya. Iya, konteksnya di momen ini mereka udah nerima. Konteksnya sebelum dia disalib. Iya. Semua ajaran dan firman dia sudah disampaikan dan telah diterima. Iya, yang dia terima dari Bapa, Nah, berarti firman wahyu atau ajaran setelah dia disalib itu dari mana? Setelah disalib. Jadi itu apa yang dia sampaikan, lo baru sadar abang nih pertanyaannya. Bapa, di dalam konteks dia sebagai utusan Bapa, kan dia itu kan firman Allah yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Waduh, Jadi dalam konteks itu dia sudah menyampaikan segala firman. Tetapi segala firman yang dimaksud di sana kan gak dituliskan kan? Gak dituliskan. Apa itu segala firman? Menurut kamu segala firman yang dimaksud itu apa?
Coba. Enggak, abang yang mesti menjawab karena saya udah bilang bang di Yohanes 17 sebelum dia ditangkap dia bilang segala firman atau segala ajaran yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti semua ajaran dan wahyunya sudah disampaikan dan yang menerimanya, yang semestinya menerimanya, mereka telah menerimanya, bukan future tense tapi past tense, sudah menerimanya. Nah berarti setelah dia disalib itu ajaran siapa dan dari mana? Dan dari mana gimana? Itu yang diajarkan oleh Yesus. Ya makanya tadi Bu Dari juga bilang, makanya saya tanya, makanya di mana di Yohanes 1 sampai 16 atau sebelum 17 Yesus mengajarkan dia akan menebus dosa waris dan menjadi Tuhan setelah dia digantung atau setelah di silakan. Jadi kalau Anda baca di Injil Yohanes pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir, apa itu kan setelah kejadian ini, Bang. Lah, setelah ini kan kamu kan bingung kan? Pada pasal dan yang tertulis di situ. Tapi kan dalam ayat ini dikatakan segala yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan, bukan telah kutuliskan. Bedakan itu. Apa iya betul, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dengar dulu, makanya apa yang disampaikannya kepada murid yang sudah diterima oleh murid itu belum tentu dituliskan, iya nggak? Tuhan masa nggak tahu sih, bahkan maha tahu Tuhan, Bang. Kan apa yang disampaikan dan diterima oleh murid itu kan tidak dituliskan semua, iya nggak? Jadi untuk itu kamu jangan berpatok pada apa yang ditulis. Saya berpatokan terhadap apa yang Yesus bilang, Bang. Lah, iya, abang patokan, justru saya bingung, abang patokannya kemana ini? Bu Darni jangan kabur dong. Apa lagi buka puasa ya Bu Darni? Ya udah silakan Bu Darni buka puasa. Masih hadir. Oh, hadir. Ya, kamu terpatok pada yang tertulis. Padahal iya, saya berpatokan terhadap Yesus yang Yesus abang Tuhan kan. Telah aku sampaikan. Frasanya telah kusampaikan, bukan telah kutuliskan. Kecuali dibilang telah kutuliskan, maka kita back to kembali kepada tulisan, bukan kembali kepada lisan gitu loh. Nah, dikatakan dalam Yohanes pasal yang terakhir, ya kan? Pasal yang terakhir dikatakan apa di sini? Ya, itu yang pertanyaan saya, Bang. Yohanes yang terakhir itu dari mana wahyunya? Karena di Yohanes 17 sebelum dia digantung dia bilang telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya memang. Tapi nggak titik di situ. Apa yang disampaikan oleh yang dia terima? Nah, abang lagi ngebantah Yesus nih, berarti nggak selesai di sini kamu Yesus, gitu kan? Jadi begini. Jadi dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi artinya kita nggak boleh berpatokan hanya sebatas apa yang tertera sebagai suatu tulisan dalam Injil Yohanes ini. Jadi nggak usah dianggap dia ngomong segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nggak usah dianggap nih omongan dia yang ini. Enggak, telah disampaikan, bukan disebut di sana telah kutuliskan. Kalau dibilang, berarti dia salah ngomong. Mestinya bukan kusampaikan tapi dituliskan gitu. Enggak. Aku mengkritis mengoreksi kamu punya nalar, ya enggak? Telah kusampaikan. Abang. Saya nggak menafsir di sini, Bang. Saya membacakan apa yang Yesus bilang. Abang mengkoreksi yang Yesus bilang. Mestinya Yesus bukan telah kusampaikan, tapi telah kutuliskan, gitu kan? Tetapi Anda secara keliru untuk akhirnya kamu berpatokan pada apa yang dituliskan. Padahal Yesus berkata telah kusampaikan. Silakan Ustaz, gantian. Gini dong Roma ya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan seperti Yesus kan mengatakan, aku ini utusan, tugasnya utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Nah, Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti kan sudah disampaikan. Kalau Nabi Muhammad jelas, ya, Nabi Muhammad penyampai firman disampaikan semua, ditutup dengan Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah sempurna agama ini. Wahyu sudah kusampaikan semua. Mana itu tahta? Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Hab, At-Takwir. Sampai 114 surat ada. Utuh sampai sekarang. Nah kalau Yesus ini, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Mana ini?
Coba satu saja. Kalau kamu nanya ke saya, 114 surat saya hafal. Saya minta satu saja. Pertama kali yang dia sampaikan apa bunyinya? Apa tuh? Loh, kan Yesus sudah menyampaikan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana? Apa bunyinya? Di antaranya, kalau kamu nanya ke saya, Nabi Muhammad tahta katanya menerima firman. Mana firman itu? Itu 114 surat ada sampai sekarang. Saya nanya satu saja ke kamu. Pertama kali yang Yesus sampaikan apa? Kan sudah disampaikan katanya. Telah ku sampaikan. Mana coba? Satu saja. Oke, salah satunya. Yang pertama ya. Khotbah di bukit. Di mana? Dalam Injil Matius pasal 5 sampai coba gimana bunyinya? Ya, bunyinya. Jangan bawa persepsi kamu. Ngomong aja gak tahu gitu. Bilang aja gak tahu. Di dalam kalau gak tahu, gak usah muter-muter. Kamu bawa ke kitab suci Alkitab. Nggak seperti itu, kita beda. Loh, ini kita bahas pengakuan Yesus. Nabi Muhammad kan ngaku juga. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Wahyu yang aku terima, udah aku sampaikan semua ke kalian. Mana semua itu? Mulai dari Al-Alaq sampai An-Nasr, 114 surat. Nah Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan juga, kata Yesus. Mana? Saya minta satu saja. Pertama kali apa? Urutannya coba. Oke, saya jelaskan ya. Tenang dulu ya. Langsung tunjukkan ayatnya. Tenang dulu Bang Tata, jangan terlalu itu. Ya, silakan. Roma, yang berbahagialah katanya itu. Berbahagialah orang yang ini, berbahagialah ini, berbahagialah ini. Itu juga firman, tunggu cari datanya. Itu pertama kali itu. Hah? Jadi kami dalam konsep pemahaman kami terhadap ajaran Yesus tidak ada mencoba mencari-cari apa yang pertama kali, apa yang kedua kali, ketiga kali, enggak seperti itu. Ada, itu tandanya berarti firman yang disampaikan hilang semuanya. Kalau Taurat coba Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kan itu yang disampaikan. Bukan. Atau hukum Taurat yang 10. Pertama ada, kedua salah ada. satu. Itu sudah jelas. Iya, Taurat juga. Bang Tata sudah jelas tadi, sudah jelas bahwa di Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 tadi sudah jelas kalau semua itu dituliskan agaknya enggak. Saya ada nanya semua, minta satu aja pertama kali yang mana? Kalau Nabi Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pertama kali. Yang terakhir idza jaa nasrullahi wal fath atau al yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat pertama kali yang terakhir Nabi Muhammad sampaikan. Setelah itu dia tidak menerima lagi. Sampai wafat sudah, final sudah 114 surat. Pertama Al-Alaq, yang terakhir An-Nasr. Kalau Yesus pertama yang mana, yang terakhir yang mana coba? Bang Tata jangan ngerocos terus, saya jelaskan. Silakan, pakai data ya. Ayo. Adapun yang paling fenomenal dan terkenal sebagai ajaran Yesus ada di Matius pasal 5. Pertama kali dan terakhir mana? Apa bunyinya? Ya cari sendiri kalau mau pengen. Nah, berarti gak ada, ngomong aja gak tahu. Anda yang ngomong gak ada. Gak tahu kan enak kan dari tadi. Gak paham firman Tuhan, makanya Anda bilang gak ada, gitu loh. Oke, kalau ada di mana coba? Ayat pertama dan terakhir saja coba. Pertama kali dan yang terakhir disampaikan apa bunyinya? Coba. Untuk apa? Untuk apa? Ayo, untuk apa? Lu saya nanya, ada apa enggak? Iya, untuk apa? Lu orang nanya kok untuk apa gimana? Makanya saya nanya balik untuk apa? Saya udah bilang. Saya cuma ingin membuktikan. Yohanes 17:8 ingin membuktikan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Mana disampaikan itu bunyinya? Hah? Jadi Anda meragukan ayat itu. Ya buktinya, ya ragu lah. Uang buktinya gak ada. Ya udah, kalau kamu ya ragu sudah, gak ada berarti. Lagi. Nah, ya sudah. Ya, kalau kamu nanya, kalau kamu jadi, nanya artinya kamu begini. Kami tahu, gini. Kalau kamu nanya tentang Al-Quran, ya Nabi Muhammad, jangankan suratnya, ayatnya, jumlahnya kami tahu, per huruf tahu, berapa huruf alif dalam Al-Quran, kami tahu ada berapa juta tahu. Bagi kami yang jauh lebih penting adalah melakukan itu firman. Melakukan firman. Kami tidak kata Yesus, Tuhan yang benar itu Allah Bapa yang Esa. Tuhanmu siapa? Jadi saya jelaskan ya. Silakan. Siapa Tuhan? Bang Tata ya. Silakan. Tenang dulu. Iya, jangan. Lanjut. Ya, Apa?
Jadi salah satunya Yesus menyampaikan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, di kerajaan Allah. Tuhannya Kristen siapa? Gimana? Tuhannya Kristen siapa? Kalau Tuhannya Yesus kan Allah. Kan itu ajaran Yesus, mengenalkan hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu Esa satu. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Itu kan Izin Ustadz. Oke Bang Jibril, lanjut. Enggak. Alif ada 48.740 huruf. Iya. Kalau Islam, jangankan suratnya. Kalau surat kan cuma 114 surat. Hurufnya lo kami tahu, jumlah hurufnya lo. Bagi kami orang Kristen, nggak penting kami menghafal. Lebih penting bagi kamu, jangankan tentang ayat. Tuhan aja melakukan. Jangankan tentang surat ayat, Tuhan udah penting menurut kamu. Buktinya kamu beda Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Jadi, ayo. Oke, saya nanya ke kamu, Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus sama apa beda? Tuhannya Yesus, Yesus itu Tuhan, ngapain salah? Tuhan Matius 11:25. Yesus punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Ya? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia panggil Bapa. Tuhan langit dan bumi. Bapa itu penjelasan dari apa? Oke, Tuhan nah sekarang kalau Tuhan dari Yesus Bapa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, pertanyaannya Tuhannya Kristen siapa? Mencret. Saya jelaskan ya, Bang Tata. Tenang dulu. Oke, ya. Muter-muter lagi. Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Ya, yang telah menyatakan diri namanya siapa? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya siapa? Dan kemudian terus diteruskan sampai Musa, sampai nabi-nabi, sampai Yesus. Pada kelahiran sampai Yesus. Tuhan Yesus. Ya, ya udah Yesus juga sama kan Tuhannya Musa dengan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya. Yang saya tanya Tuhannya Kristen siapa? Nggak usah kemana-mana dulu. Iya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan dengarlah Israel hukum yang terutama, aku ini Tuhan. Ada nggak kayak gitu? Ngerti nggak arti ayat itu? Kamu ngerti nggak di situ ayat itu sampai sejauh itu? Oke, sekarang saya nanya ke kamu, hukum yang terutama apa? Kamu menurut Yesus? Allah itu adalah Esa, oke. Ya sudah. Nah sekarang kalau hukum yang terutama Allah itu Esa Tuhan. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tapi itu artinya apa? Artinya itu sebagai komparasi dengan Allah-Allah lain yang dipuja orang Yunani, orang Romawi, orang Persia, orang Mesir. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Jadi arti Tuhannya Kristen siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang gini Bang gini ya, tak kasih tahu ya. Kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Esa, Ulangan ayat 4, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nabi Muhammad juga sama, Tuhannya tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Qul huwallahu ahad Esa. Tidak serupa dengan apapun Asyura ayat 11. Sama seperti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa juga sama. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa? Kawan, Yesus itu Tuhan. Jangan pikir malah kamu anggap Tuhan itu punya Tuhan. Kan ngaco. Ini logika dari mana kamu ini Bang Tata? Ya. Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang pakai data. Hukum yang terutama dengarlah Israel, aku ini Tuhan. Ada nggak? Hanya iblis yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ya. Ya, kalau Tuhan itu saya nanya menurut iblis, menurut Yesus siapa Tuhan itu yang Esa itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Dia sendiri dengan Bapa. Di mana datanya? Coba data pakai data. Oke. Dengarlah Israel, Tuhan itu adalah aku pencipta langit dan bumi. Mana? Korintus 8 ayat 6. Saya jelaskan. Kalau saya jelaskan, Bang Tata jangan ngerocos terus. Ya, pakai data aja, Pak. Ayo. Oke. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sedikit Ustaz. Ini kalau kita baca nih ya. Keluaran 20:3-17. Ini. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Berarti ini iblis ya. Lalu ini berarti ini diskusi nih enggak yang minta disembah iblis tadi katanya kan?
Jadi yang punya ini Itu jangan bukan menyembah LAI ilah itu. lain, sembahlah Itu bukan aku LAI. saja. Berarti ini iblis ya? Kan Alkitab LAI itu. Jadi ini apa? Ini Alkitab apa? Itu dari mana itu? Kenapa beda dari sini? Bentar aku tunjukkan ya. Nah. Ini makanya malas baca kitab lo, beda-beda. Ya, aku tahu sebenarnya dari IBS itu, bukan dari LAI itu. Apa itu? Jadi salah nih kitabnya nih. Kami nggak ngakuin itu dari mana, yang kami akui itu LAI. Oke. Sambung Ustaz. Enggak, tadi cuma mau ini aja konsekuensi logisnya, bilang yang minta disembah itu iblis. Berarti yang punya kitab Keluaran 20 ini iblis gitu. Iblis juga. Iya, itu LAI, bukan LAI. Kami akui itu cuma LAI. Jadi paling enak itu debat dengan Kristen. Kristen tidak ada yang paham dengan Jadi, Bible. Senang. Bang Tata, kalau aku menjelaskan, coba tenang dulu, Ya diboncengkan sudah, gitu silakan. loh. Oke. Kok kamu muter-muter kok ditanya Tuhan aja muter-muter. Nah, pertanyaanmu muter-muter kok. Ya kita juga jawabnya muter-muter jadinya. Coba ya, sekarang gini ya, kalau kamu nanya ke saya, tahta siapa Tuhanmu? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Siapa yang kamu sembah tahta? Allah. Anisa 36. Siapa pencipta langit dan bumi? Tahta Allah. Al-An'am 103. Ibrahim 32. As-Sajdah ayat 4. Jadi kami ditanya tuh langsung. Nah sekarang aku nanya ke kamu, Roma, siapa Tuhanmu? Jawab, pakai data. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Kan ada Oke. datanya. Oke, kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti beda ya Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus? Dia bersyukur kepada bapaknya. Itu kan bentuk komunikasi antara anak di bumi dengan Bapa di surga. Yang saya tanya Jadi dia Tuhan katakan, menurut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, itu dari segi kedagingannya mengucapkan seperti Yang itu. saya tanya berarti Tuhan itu siapa menurut Yesus? Oke, dengar dulu Bang Tata, ngerocos terus kamu ini. Ya, dengar dulu. Ya, silakan. Kemudian Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi itu penjelasan dari Bapa adalah Allah dari langit dan bumi itu di mana? Itu Bapak ya. Berarti Allah Bapa Tuhan itu ya. Yohanes 17 tuh. Ya, berarti Tuhan itu Allah Bapa menurut Yesus. Hah? Iya, ya. Ya Bapak sudah, itu sekarang Tuhan. kalau Tuhan itu Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Lah, gimana sih? Kan Lah. Yesus dengan Bapa itu. Loh kan Yesus yang mengatakan Tuhan itu Allah Bapa. Oke, sekarang gini, Yohanes 4:22. Oke, sekarang ini Dia kan lagi. mengucap Sekarang gini, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang Tuhan mana yang Yesus sembah? Siapa? Itu konteksnya kan perempuan. Yang saya tanya, Tuhan mana yang Yesus kenal? Katanya kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang dia kenal? Itu dia sedang mengkonfirmasi sebuah keyakinan antara orang Samaria dan orang Yahudi asli. Dia memperbandingkan itu. Sekarang saya nanya lagi Dia ke kamu, konfirmasi ajaran pada Yesus dari mana? momen Ajaran Yesus dia dari siapa? bercerita dengan perempuan Samaria itu. Oke, sudah. Bukan. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Yesus kan Tuhan katanya. Dia nerima ajaran dari siapa? Ajaran apa? Ajarannya Yesus dari siapa? Dari dirinya atau bukan? Segala firman. Bukan Yang saya tanya ajarannya Yesus dari siapa? Kalau Nabi Muhammad dari Allah, Musa dari Ibrahim. dia sendiri. Oke, silakan pakai data. Ajaranku dari diriku sendiri. Mana datanya? Karena di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Gimana itu? Katanya dari dirinya. Mana datanya? Iya, kan dia juga Allah. Dia juga Allah. Sudah. Jangan kamu nyerocos. Katanya kamu dari dirinya. Mana datanya? Dalam konteks kemanusiaan. Enggak. Saya bilang ajaran Yesus bukan dari dirinya. Ayatnya Yohanes 7:16. Kata kamu dari dirinya. Mana datanya? Mencret. Kalian ini ya. Kamu yang selalu mute saya. Kalian ini jangankan kalian cuma jemaah mingguan. Kamu yang selalu mute saya. Dikit-dikit mute. Jangan jadi Pendeta pun udah dominan. paham Bible. Apalagi kamu yang bukan pendeta. Nah, sekarang kamu lagi Jeff. Ayo, apa yang Anda kamu kok paham? Salah. Sekarang Anda kok paham? Bisa Jeff. kunci. Udah, sekarang kamu Jeff. Waktuku tinggal sedikit ini. Ya, aku tanya dulu kamu. Apa arti 1 Korintus 6 ayat 14 Allah membangkitkan Tuhan? Kalau memang mengerti Alkitab. Oke. Kamu tahu nggak Korintus itu apa? Hah? Coba baca 2 Korintus 11:17.
Ya, kalau kamu bawa Korintus ya, kamu baca 2 Korintus 11:17. Jawab aja. Jelaskan dulu aja. Ini loh, kamu baca ya. Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. 2 Korintus 11:17. Mau kamu pakai? Ya, jelaskan aja kata Korintus apa, gak usah framing. Oke. Jelaskan yang pintar. Oke, di situ kata Paulus Yesus Tuhan, padahal hasilnya Kurios Tuhan. Tapi kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa, mau percaya ke siapa kamu? Ke Yesus atau ke Paulus? Yesus itu Allah bukan? Bukan. Itulah botolmu. Loh, menurut Yesus bukan Allah. Buktinya dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini Yohanes 1 ayat 1. Jeff. Jeff. Yesus bukan Allah. Mana datanya? Yohanes 13:16. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 14. Apa hubungannya? Ini sebentar. Ini ngaco betul. Enggak, sebentar. Enggak, dari tadi kita udah hampir 2 jam nggak ada ngomong kasar, tapi si Jeff ini datang 3 menit langsung botol-botol Ustadz gue. Jeff, jangan bawa akhlak keluarga lo di sini. Si Tata yang duluan bilang botol, Paulus. Jangan gitu, Jibril. Saya baca ini loh. Kalau saya bukan botol nanti malah tambah menghujat. 2 Korintus. Coba sekarang kamu yang baca, coba ya. Kamu sekarang yang baca, coba. 2 Korintus 11:17. Coba. Mau baca gimana kamu itu? Justru kalau saya tidak memakai botol, dia tambah menghujat itu. Padahal ini kan baca ayat saya. Ayatnya Korintus. Paulus yang mengatakan. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Oke, saya ada 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11:17. Coba baca, kamu yang baca. 11 ayat 17. Ya, saya bacakan ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ustadz Tata menghaluskan kata bodoh itu. Nah, tapi Jeff menggunakan kata bodoh itu untuk menghina Ustadz Tata. Paham nggak Bang Roma? Ya, harusnya dia baca sesuai teks dong. Jangan dia baca. Ustadz Tata ini ada pakai YouTube ini apa segala macam, nggak bisa kata-kata kayak gitu. Makanya diperhalus. Harusnya dia baca sesuai teks. Jangan bilang Paulus botol gitu loh. Kok Paulus botol? Dia bilang dia membacakan ayatnya. Ustadz Tata membacakan ayatnya, tapi diperhalus kata bodohnya. Iya. Baca sesuai teks harusnya. Kan dia bodohnya diperhalus, abangku. Kenapa diperhalus? Artinya dia merubah-rubah kitab suci. Lah, abang tadi ngerubah sih. Yesus bilang bukan telah kusampaikan tapi telah kutuliskan. Gimana sih? Ya memang begitu kok. Apa yang disampaikan belum tentu dapat dari mana? Kamu berpatokan pada Begitu tulisan. itu dapat dari mana? Itu yang kamu keliru secara logika. Di sini ya, udah ya. Pamit dulu. Abang. Enggak, gas dulu terakhir ini. Ini terawih, aku terawih. Ini pasien terakhir. Isa. Itu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi supaya pemahami. Jadi bagaimana kami mengenali Yesus Kristus tidak hanya sekedar ayat per ayat, melainkan itu semua ayat dalam Bible itu merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam mengenali Tuhan yang sejati. Ya. Tuhan yang sejati itu luar biasa, jauh melampaui akal pikiran kita. Jadi kami mengenal Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kami melalui firman yang dituliskan dalam kitab suci. Ya, mantap. Dalam kitab suci sudah dijelaskan secara gamblang bahwasanya Tuhan itu, dikenal sebagai Bapa, dikenal sebagai Anak, juga dikenal sebagai pribadi Roh Kudus. Ya. Bang, tapi kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak bergantung sama perluan sama apapun dan siapapun, Bang? Iya betul. Nah, terus itu abang Tuhannya bergantung sama bertiga-tiga itu? Gimana? Bergantung sama yang tiga-tiga. Maksudnya? Yesus bilang, Yesus bilang dia bergantung sama pohon. Wah, Bu Dari nggak tahu berarti. Kenapa bergantung berbicara dari sebatang pohon? Kenapa? Enggak, Ibu tahu nggak Asyura ayat 51? Ya. Harusnya. Nah, saya kasih tahu nih, Bu Dari nih, Bu Dari. Bu Dani saya kasih tahu nih. Saya pamit undur sebentar. Ya, Bang Jibril ya. Oke, siap Bang Roma. Teman-teman lain saya ada kegiatan lain nih. Ya. Siap. Dilanjut. Sukron waktunya.
Aku juga mau buka puasa. Loh, mau terawih? Dia dijamin terawih, bukan buka puasa lagi. Jadi Bu Darni, fokus Bu Darni. Di Asyura ayat 51, Allah menerangkan bahwa dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir ini yang tadi Bu Darni coba iniin. Di belakang tabir itu pakai pohon. Ini saya klik kayak contohnya ya. Maksud di belakang tabir adalah ia seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya. Sama seperti pada Nabi Musa alaihi salam. Jelas ya? Jadi di tabir tuh. Atau dengan mengutus seorang malaikat. Jadi Bu Darni, kalau Tuhannya nabi-nabi, ini Tuhannya nabi-nabi nih ya. Itu cara memberikan firman itu ada 3 Bu Darni. Memberikan wahyu ke dalam hatinya, di belakang tabir, sama mengutus malaikat. Jadi ada 3 caranya itu Bu. Nah terus tiba-tiba nih ada Tuhan kayak Zeus nih, setengah manusia setengah dewa, demigod nih, dari mana itu Bu? Dari ajaran itu kita. Paten juga lah, Kristen juga paten. Hebat Tuhan kami. Firman-Nya datang sebagai manusia. Udah itu datangnya pun luar biasa, menyembuhkan orang mati tiba-tiba paten. Apalagi orang bungkuk, orang bungkuk 16 tahun disentuhnya lurus badannya. Aduh, air menjadi anggur, roti dua roti, 2 roti dan 5 ikan, sisa 12 keranjang, dikasih ribuan orang makan. Mantap. Tapi menurut saya kerenan belah laut sih Bu. Enggak, keren. Kerenan belah laut kalau Bu, kerenan belah laut kalau kayak gitu. Ada dia buktinya, datanya jelas. Itu. Di mana? Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana? Yang dibangkitin masih hidup Bu sekarang Bu? Apa gimana? Apa itu? Yang dibangkitin? Kenapa yang dibangkitin? Kenapa? Yang dibangkitin masih hidup sekarang? Siapa? Yesus? Yang dibangkitin Yesus? Emang masih hidup sekarang? Ya kan, ya si Lazarus ya nggak tahu kayak mana dia. Meninggal juga? Yang jelas kan dia pada saat itu mati dibangkitkan Yesus. Lalu kemudian ya, tapi meninggal juga akhirnya kan? Ya nggak tahu lagi. Yang penting ada dibangkitkannya manusia sewaktu dia. Iya meninggal juga berarti. Iya berarti meninggal juga. Dia hidup lalu dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi pengabar. Nah, itu meneruskanlah ajaran-ajaran. Tapi ya, meninggal juga. Abis itu si Lazarus itu nggak diceritain ya apa begitu? Ya. Apa dia ngobatin orang setelah itu? Apa jadi apa? Nggak ada ya. Jadi urgensi untuk ngidupin dia lagi tuh nggak ada ya. Yang jelas ada beberapa orang lah dibangkitkan dan orang sakit disembuhkan. Yang penting mujizat ada itu 12 macam mujizat. Mantap. Itu baru paten. Kalah sama satu yang belah laut. Berbicara dari apa? Kalah sama satu yang belah laut Bu. Dari apa? Kalah 12 tadi sama yang belah laut. Kalau Musa hanya membelah laut, dia hanya sebatas itu doang. Nyelamatin 6.000 orang Yahudi. Kalau lautnya nggak kebelah, nggak selamat tuh 6.000 Yahudi. Nggak lahir Tuhan Ibu. Kalau nggak kebelah lautnya. Untuk pada saat itu aja. Tapi untuk pada saat itu aja tidak ada dibuat data untuk akhir zaman. Musa akan menghidupkan orang mati. Musa akan menghakimi seluruh dunia. Iya, tapi kalau Musa nggak belah laut Bu. Kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Ya, kenapa nggak lahir? Memang kan betul awalnya dulu kejadian itu. Itu harus Iya benar dong. Berarti kalau Musa nggak belah laut, Tuhan Ibu nggak lahir. Iya nggak? Ya, itulah awal mulanya peristiwa. Berarti kerenan Musa belah laut dong. Oh. Ya, ada mujizatnya pada saat itu. Tapi Musa tidak ada didalilkan. Apanya kalau Musa tidak belah laut terus tidak Yesus lahir? Dari mana pernyataan seperti itu? Yesus dari keturunan mana Bang? Yahudi yang diselamatin Musa kan? Hidupnya mati semua orang Yahudi itu. Lalu apa? Iya kan dihantam Raja Firaun. Itunya rencana. Bu Darni aja paham. Masa Abang baru datang? Abang belum buka nih kayaknya. Batalin dulu Bang. Pusing nih kayaknya. Tidak membelah laut lalu Tuhan tidak bisa lahir.
Iya kan kalau keturunan. Iya, Budar nih coba jelasin nih ke Bapak ini, kayaknya dia nggak fokus nih, kurang air putih belum buka. Kamu yang tidak fokus, kamu menganggap Budarni aja paham. Tidak membela laut, Bang, tidak ada orang Islam. Budarninya aja paham. Hei, Allah punya rencana yang paling banyak. Kalau dia tidak membawa lewat darat karena dia mau menguji mereka. Ya udah ngomong sendiri aja di sono, Bang. Jangan di sini. Orang lagi ngobrol enak. Dia mau kasih dulu. Iya kasih dulu. Enggak, masa Budarni aja paham, Bu. Gimana sih? Atau Budarni aja yang jelasin ke dia. Nanti Ibu pasti emosi kayak saya. Iya, mana tahu ada lagi yang paling lebih jelas gitu loh. Gimana sih Bang Jibril ini? Bukan, dia belum apa-apa, saya belum terawih, belum makan, baru batalin. Terus tiba-tiba dikasih. Nih ada Ustadz saya nih. Assalamualaikum Bang Andre. Yes. Waalaikumsalam Ustadku semuanya. Assalamualaikum Ustadku. Masya Allah. Enggak, tapi betul nggak Bu Darni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Mukjizat. Kalau mukjizat, kalau dijadiin parameter kebenaran atau ketuhanan, Musa lebih Tuhan daripada Yesus dong. Ada rupanya Musa dicatatkan kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang mati. Dan tapi semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Musa. Ada datanya. Tapi Musa udah ketemu Tuhan sebelum meninggal. Ya wajar dia ketemu Tuhan karena dia adalah nabi. Bang Jibril. Nabi Allah. Musa menghidupkan Tuhan. Kan tadi tanpa belah laut Tuhan dah hidup. Tapi kan menghidupkan Musa Tuhan itu untuk Bani Israel aja. Nyelamatin Tuhan. Waduh. Apa? Nyelamatin calon Tuhan. Iya, harus melalui itu semua peristiwa itu. Namanya juga itu nubuatan. Itu kan sejarah. Harus ada itu. Harus ada mereka. Kalau nggak ada mereka kan nggak tercipta semua, nggak lahir Maria kan gitu. Tahu kemana arah itu? Iya, maksud saya kalau kalau sakti-saktian lebih sakti Musa berarti. Oke, taruhlah hilangkan dulu sakti-sakti. Apa ada dicatat ke akhir zaman kelak Musa akan turun dan akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Ada? Saya sebenarnya nggak pengen Bu nggak bawa ibu ke sana, atau nggak? Tahu nggak kenapa Ibu? Ya harus dibawa. Oke, baik. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana yuk. Bu Darni tahu nggak kenapa nanti Nabi Isa akan balik lagi untuk menghakimi Bu Darni? Kalau di dalam kekristenan Yesus datang. Kalau Isa, aku rasa Isa dan Yesus itu sama ya. Hanya ada sekelompok manusia yang mengubah. Oke, kita samakan sekarang. Kita samakan. Sekarang samakan. Ya, karena Isa itu kan Isa Al-Masih bahasa Arabnya. Yesus itu kan bahasa Yunaninya, kan gitu. Yosua Hamasia itu bahasa Ibrani. Sama gitu. Satunya pribadi yang kita ceritakan. Tapi ada manusia-manusia berdusta. Nantilah Yesus sendiri yang menghakimi. Nah, ibu tahu nggak kenapa dia perlu menghakimi? Apa yang dihakimi waktu itu? Aku ya. Yesus datang di dalam kekristenan. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia ya, bukan Israel. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas, dia Tuhan menghakimi dunia. Itu kedatangan kekristenan. Itu asumsi Ibu kan dia akan menghakimi. Kalau ada dalilnya. Iya dia akan menghakimi. Tapi tahu nggak Ibu, kira-kira dia kalau ketemu saya nih nanti di akhir zaman, kira-kira dia tanya kan pasti, Jip, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Gitu nggak pertanyaannya? Nggak ada seperti itu, nggak ada. Nah, jadi kira-kira dia menghakimi, dia nanya apa tuh? Ditanya nanti mengenai 10 hukum. Enggak dong, dia jadiin dia Tuhan atau enggak dong? Karena kalau kita masuk Kristen kan untuk meyakini dia sebagai Tuhan dulu, itu dulu dong yang ditanyain. Sebenarnya gini, kalau kami di kekristenan, sekarang kita sebenarnya udah ada dicatat buku kehidupan kita. Jadi kedatangan Yesus tinggal menjemput orang-orang yang setia dengan perintah-perintahnya tadi. Karena sudah ada yang mencatat. Iya, berarti kita ditanya kenapa ditanya dong kenapa kamu menuhankan aku atau kenapa tidak menuhankan aku? Betul nggak? Commute tuh berarti. Atau diajak terawih ya sama calon suami? Enggak. Udah nih, wah udah nggak fokus nih.